Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran 6. Sudah siap belajar? Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah kerja kelompok, siswa mampu membuat karya seni mozaik dan aplikasi dengan baik. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat laporan tertulis dengan benar. 3. Setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan kata sulit beserta artinya, gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan menyusun informasi penting dari teks bacaan dengan benar. Pembelajaran 6. Keragaman masyarakat Indonesia seperti karya kolase atau mozaik, meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Ayo mencoba. Buatlah satu karya mozaik atau aplikasi. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar dan tempelkan guntingan kertas pada bidang gambar. Untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu hias. Seperti contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna, lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase. 3. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas. 3. Potonglah kain atau kertas yang menjadi bentuk tertentu. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ILS Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak selesai. Gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara
menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sedyotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Bumi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Party. Indische Party merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Tugas: bacalah teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. 1. Tuliskan kata sulit pada teks, lalu cari artinya. Kata sulit ningrat, artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Kata sulit Bumi Putra, artinya kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Kata sulit politik, artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Kata sulit partai, artinya organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Kata sulit konsep, artinya ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. 2. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf 1. Gagasan pokok Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf 2. Gagasan pokok Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Berikutnya, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Informasi penting antara lain, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara berjasa merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Berikutnya, informasi penting tentang beliau lulus dari ILS, lalu melanjutkan ke Stovia. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar. Lanjutan, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Pada tahun 1912, beliau bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Party. Pada tahun 1913, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional.
Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Berikutnya, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Serahkan hasil tulisanmu kepada Bapak atau Ibu guru. Sekian materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu guru. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.